nggak mesti kalian tiru, maksudnya ini opini pribadi gue nih, pengalaman pribadi gue. Kayaknya lebih seru aja kita buat atmosfer seperti itu. Kita berikan tepuk tangan, bagus, keren. Kita tos apa segala macam lah gitu. Give a respect buat teman-teman skater kita yang lain, karena kalau bukan kita siapa lagi yang tahu ngelakuin trik tersebut itu sulit, itu sama-sama skater. Orang awam nggak bakal tahu kalau kita melakukan trik tersebut itu susah minta ampun. Kita ngelakuin ini, lompatin ini, orang awam nggak tahu susahnya gimana. Sesama skater lah yang pasti tahu bagaimana susahnya. Jadi apa salahnya buat kita sesama skater untuk ngasih applause, ngasih give respect seperti itu. Halo teman-teman, selamat datang di Skate Tips bersama gue Dian Pratama. Dan di kesempatan ini gue mau bahas beberapa hal atau beberapa tips untuk bermain di skatepark. Emang di skatepark ada apa aja sih? Atau kayak gimana sih? Pembahasan ini sifatnya umum, general untuk siapa aja, semua skater yang pemula atau yang udah lama main skate, tapi lebih merujuk kepada kita-kita yang belum pernah main di skatepark sebelumnya. Jadi ya gue rasa gue pengen sampein hal ini, dan ya gue rasa banyak juga yang belum tahu. Dan ini emang untuk kita-kita yang belum pernah main di skatepark. Tips yang pertama adalah kita-kita emang yang belum pernah main di skatepark itu jangan malu untuk pakai helm pertama kali. Karena apa? Helm itu bukan di skatepark bukan hanya ngelindungin kita saat kita jatuh, tapi melindungi kepala kita dari skateboard yang terbang. Skateboard terbang itu banyak banget di skatepark, apalagi skatepark yang punya banyak quarter, skatepark yang punya bowl seperti itu. Dan ya, mungkin bagi skater yang udah sering main di skatepark tahu spot-spotnya, tempat dimana skate bisa terbang. Dan ya, di tempat gue sendiri di skatepark di daerah gue itu ballnya di lantai 2, dan itu kalau ada yang jatuh, kita di sekitar nggak bisa lihat, papannya tiba-tiba udah di atas aja. Jadi biasanya teman-teman yang atau seseorang yang jatuh saat skateboardnya terlempar ke atas, dia biasanya langsung bilang kalau kepala seperti itu, dengan maksud ngasih sinyal kepada orang-orang sekitar kalau skateboardnya melayang di udara. Jadi orang-orang biasanya langsung melindungi kepalanya masing-masing. Oke, jadi menurut gue untuk kita apalagi yang pemula dan juga belum pernah main di skatepark, jangan malu untuk pakai helm kalian. Tips yang kedua adalah teman-teman coba cari tempat yang aman untuk melakukan trick flat. Maksudnya apa? Maksudnya emang nggak aman ya ngelakuin trick flat di skatepark? Aman. Yang nggak aman itu adalah saat kita memang yang belum pernah main di skatepark dan main di skatepark, itu pasti kaget. Karena sebagian besar skatepark itu mempunyai garis lurus. Maksudnya dari start point, dari obstacle, maksudnya dari quarter, dari start point ini ada obstacle di sini, ada obstacle lagi di sini, lalu ada finish point di sini, dan mutar lagi seperti itu. Dan itu biasanya kita sebut sebagai line. Jadi seseorang yang lagi nge-line. Nah, kalau di skatepark yang lagi rame, misalnya lagi jam-jam rame, itu bisa aja dalam seputaran waktu itu ada beberapa skater yang sedang turun, yang sedang ngambil line-nya masing-masing. Kita yang baru main skate, yang baru ke skatepark, jangan memotong line tersebut secara vertikal gitu. Ini line-nya seperti ini, dari start point, obstacle, finish, terus balik lagi ke sini, balik seperti ini lagi. Kita jangan sampai motong kayak gini. Apalagi di skatepark yang punya downstairs, downrail. Karena apa? Saat kita melakukan flat trick, bukan melintas ya, tapi kita melintas sambil nge-trick gitu. Kita main trick lah di situ, kita vertikal kayak gini. Dan ya, saat kita gagal melakukan sebuah trick, pasti papannya itu bisa kemana aja. Saat papan itu kemana aja, bayangin kalau ada orang yang lagi drop stairs gitu atau downrail, itu papan kita ada di bawahnya. Itu malah membahayakan orang lain, atau bisa juga membahayakan diri kita sendiri. Misalnya kayak kita lagi mau ngelakuin trick flat dengan yang seperti tadi ya, kita memotong line seseorang atau line orang banyak. Orang tuh udah lompat,
kita dari bawahnya, itu bisa kita juga yang ketimpa. Dan ya, kalau lu skater yang udah lama main di skatepark, jangan pura-pura bego deh, jangan apa, maksudnya jangan ngapain sih lo motong jalur orang gitu, ada orang yang lagi ngambil line di situ, di obstacle itu misalnya, ngapain lu ngetrik di situ gitu, apalagi kondisinya lagi ramai. Jadi ya udahlah, sabar dulu, ganti-gantian. Lagi pula di kebanyakan skatepark juga memiliki tempat spot arena flat juga kok, yang lumayan luas. Main di situ aja kalau mau ulik trik flat. Tips yang ketiga adalah teman-teman yang memang baru banget nih, emang pembahasan baru banget sih. Maksudnya baru banget main di skatepark. Jangan pernah teman-teman duduk di obstacle apapun, mau itu box, rail, quarter, apapun lah. Karena nggak nutup kemungkinan saat di jam-jam ramai, semua obstacle tuh pasti kepake. Apalagi skater-skater yang punya jam latihan terbatas. Kayak gue mungkin karena gue bekerja bukan di skate, gue kerja di kantoran, dan jam latihan gue itu sore ke maghrib atau sore ke malam. Dan kalau gue cuma punya waktu sampai maghrib, itu sayang banget waktunya kalau disia-siain. Nah, apalagi disia-siainnya karena seseorang yang rame-rame ngumpul, atau ada orang yang menduduki, yang lagi duduk di obstacle yang mau gue pakai latihan. Itu kan jengkelin banget. Jadi teman-teman jangan pernah duduk atau baring-baring apapun itu di atas obstacle. Ada orang yang pengen pakai di situ. Dan juga apalagi biasanya kalau teman-teman ngelakuin hal tersebut, itu ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama adalah skater lainnya yang memang pengen pakai obstacle itu ngerasa jengkel. Dia nunggu teman-teman aja buat menghindar gitu. Yang kedua, teman-teman skater yang lain yang ingin pakai obstacle itu, dia bodoh amat ada orang di situ, bodoh amat lu lagi duduk di situ, dia main aja di situ. Perkara kena perkara lu marah, urusan belakangan. Dan menurut gua itu pengalaman yang berharga lah buat lu semua yang duduk di obstacle saat jam rame. Karena dengan seperti itu lu bisa tahu kalau duduklah pada tempatnya. Seperti itu. Oke, gue rasa itu cukup, dan lanjut lagi. Tips yang keempat adalah masih sama sepertinya kayak di tips yang ketiga tadi. Jangan taruh barang-barang kita di dekat obstacle atau di atas obstacle. Barang-barang yang kita bawa dari rumah ke skatepark, atau misalnya kita lagi mau rekam diri kita pakai tripodnya kita taruh di situ. Lagi di jam rame juga, jangan. Karena yang rugi bisa orang lain, yang rugi bisa kamu sendiri. Kamu naruh HP di situ, ada orang yang nggak lihat ada barang di situ. Dia gagal ngelakuin trik, papannya jatuh, HP kamu rusak. Yang salah siapa? Bingung kan? Yang salah kamu. Dan juga adalah ya apapun itulah, kalian lagi mau rekam diri kalian, tripod kalian segede gaban, kalian taruh situ pas lagi jam rame, jangan. Banyak orang yang pengen main di situ, apalagi di skatepark yang memang di kota besar, yang notabene didatangi oleh skater-skater yang kita nggak kenal satu sama lain. Ada skater dari daerah ini, ada daerah ini, ada dari daerah ini, ada dari community ini, banyak ngumpul di situ. Dan sebenarnya untuk yang duduk di obstacle atau naruh barang ini, mungkin para skater, mungkin teman-teman yang udah lama main di skatepark, mungkin kayak wajar lah dia nggak tahu, karena orang awam mungkin, bukan skater yang duduk di situ. Tapi di sini yang buat lucu kadang-kadang skaternya sendiri yang ya kebanyakan, mohon maaf maksudnya yang baru main skate, malah dia duduk di situ gitu. Dia main skate juga. Kita kan kadang-kadang jengkel, tuh orang main skate juga tapi ngapain duduk di obstacle, kan orang lain pengen make gitu. Dan ya itu tips yang keempat. Kita lanjut lagi. Tips yang kelima adalah jatuh. Teman-teman kalau jatuh itu ada dua. Teman-teman kalau jatuh yang enggak terlalu parah, teman-teman langsung bangkit. Karena apa? Jadi gini, kalau teman-teman jatuh enggak terlalu parah, teman-teman masih bisa bangkit, teman-teman langsung bangkit, ambil papan kalian, menghindar dari situ.
Jangan teman-teman malah baring-baring di situ, malah drama FTV, jangan di situ. Karena apa? Saat skatepark lagi jam ramai, nggak perlu nunggu kita drop in dulu, nggak perlu kita nunggu tuntas slide kita, nggak perlu kita nunggu tuntas grind kita. Itu biasanya udah beberapa orang, beberapa skater yang lain tuh udah ngantri di belakang, udah ngikutin kita dari belakang. Dan bayangin kalau teman-teman jatuh, teman-teman nggak langsung bangun, teman-teman nggak langsung ngambil nyari papan teman-teman nggak langsung ngehindar, semua bisa tabrakan di situ. Dan ya itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua adalah saat teman-teman jatuh tapi dirasa fatal, tapi dirasa sakit banget. Teman-teman lindungin kepala teman-teman dulu. Nah, kenapa? Karena ya seperti tadi, kita nggak tahu ada apa di belakang kita, ada papan yang terbang, ada banyak lah seperti itu. Teman-teman lindungin dulu kepala teman-teman, lalu kasih sign untuk minta tolong gitu. Minta tolong lah, tolong dong gitu. Tolong. Atau teman-teman lindungin aja kepala. Biasanya saat teman-teman ngelindungin kepala seperti ini, teman-teman kita yang lainnya itu orang yang ada di dalam skatepark atau orang yang ada di sekeliling skatepark biasanya aware, biasanya langsung nolongin kalian. Pasti ada yang nggak beres seperti itu. Dan ya itu aja. Kalau jatuh nggak terlalu sakit, bangun, cari papan, menghindar. Kalau sakit, ya itu tadi. Tips selanjutnya, gue lupa tips yang berapa. Jadi tips yang selanjutnya aja. Tips yang selanjutnya adalah cobalah bikin atmosfer pertemanan dulu. Dan ini saat datang ya. Ini opini pribadi. Saat datang. Jadi saat datang ke skatepark, apalagi di skatepark yang kita di daerah orang, di skatepark yang emang di kota besar yang banyak skater dari mana aja datang di situ. Kita nggak tahu, kita nggak kenal satu sama lain. Jadi saat kita datang ya udahlah, basa-basi dulu, say hi atau toast dulu. Jangan sampai kayak gini loh teman-teman. Kayak gue jujur aja, gue skater yang hobi banget pakai headset saat main skate. Dan lo bayangin aja kalau ada seorang skater datang ke skatepark, misalnya lo homies di situ, dia datang nih, udah masa bodoh, dia nggak nyapa kalian atau ya dia langsung pakai headset, ya dia main gitu, nggak ada masalahnya. Tapi menurut gua kalau kalian ada apa-apa, yang bakal nolongin juga orang-orang yang di situ gitu, juga skater-skater yang main di situ gitu. Jadi jangan terlalu sok berlebihan, jangan sok cool, tapi buatlah atmosfer pertemanan, minimal basa-basi atau tos lah, sesama skater tos. Tips yang selanjutnya adalah misalnya di skatepark yang ada bowl, di mana aja lah obstacle-nya. Kita mau main di arena apa aja, teman-teman. Di arena itu kan kita nggak bisa dong nungguin orang buat nyuruh kita main. Jadi tips yang selanjutnya adalah jangan nunggu disuruh. Kalau nunggu disuruh, teman-teman gak bakal kebagian main, apalagi di jam-jam rame. Misalnya di bowl nih, di bowl itu udah ngeliling nih, ada berapa orang yang ngeliling pengen main di bowl. Dan teman-teman karena masih pemula, karena apa ya, karena mungkin malu segala macam, teman-teman saat orang lain sudah selesai run-nya di situ, naik ke atas lagi, teman-teman ngerasa kayak padahal yang naik itu lagi itu juga nungguin teman-teman, kenapa sih lo nggak turun-turun gitu. Ya udah deh gue turun lagi kan gitu. Dan teman-teman nggak bakal kebagian tempat main akhirnya seperti itu. Bayangin itu kalau beberapa orang yang main, bayangin kalau ada puluhan gitu yang ngerubungin di bowl itu. Jadi saat ada orang yang udah selesai run-nya, udah naik ke atas, teman-teman kan bisa lihat sendiri tuh kayak gimana sih sign body language dia udah selesai apa belum. Ya udah teman-teman turun aja gitu, turun aja. Orang lain, skater lain juga bisa ngelihat kok kalau kita pengen turun gitu, kalau kita punya sign pengen turun gitu. Jadi jangan nunggu disuruh. Dan juga kalau teman-teman main di bowl, teman-teman jatuh, teman-teman gagal triknya, langsung naik ke atas, ambil papan naik ke atas. Ngapain teman-teman malah hahaha apa segala macam. Orang juga pengen turun, orang juga pengen main di bowl tersebut, naik langsung. Oke? Tips yang selanjutnya adalah selalu give a respect.
Maksudnya apa, kayak ada orang berhasil landing ya gebrak-gebrak kayak papan kayak gitu. Ya maksudnya semua hal ini juga nggak mesti kalian tiru. Maksudnya ini opini pribadi gue nih, pengalaman pribadi gue. Kayaknya lebih seru aja kita buat atmosfer seperti itu. Kita berikan tepuk tangan, bagus, keren. Kita tos apa segala macam lah, gitu. Jadi give a respect buat teman-teman skater kita yang lain, karena kalau bukan kita siapa lagi yang tahu ngelakuin trik tersebut itu sulit, itu sama-sama skater. Orang awam nggak bakal tahu kalau kita melakukan trik tersebut itu susah minta ampun. Kita ngelakuin ini, lompatin ini, orang awam nggak tahu susahnya gimana. Sesama skater lah yang pasti tahu bagaimana susahnya. Jadi apa salahnya buat kita sesama skater untuk ngasih applause, ngasih give respect seperti itu. Jadi apalagi udah, masih ada satu lagi rupanya, yaitu adalah datang lebih awal. Datang lebih awal buat teman-teman yang emang gila ngulik trik atau lagi on fire banget pengen main, pengen ngulik trik. Teman-teman datang lebih awal, karena percaya deh, apalagi teman-teman yang main di kota gede, itu skatepark pasti penuh di jam-jam rame kayak dari sore ke malam. Dan teman-teman bisa datang pagi ke siang. Apa salahnya? Teman-teman kan pengen belajar trik. Saat teman-teman udah lancar triknya, besok-besok juga teman-teman mau main malam, mau main sore, udah tinggal nikmatin trik yang teman-teman pelajarin. Gue rasa itu aja cukup, nggak ada maksud gue untuk menggurui. Ini cuma pengalaman pribadi, opini pribadi, apalagi. Ya itulah, gue rasa bisa gue share untuk kepada teman-teman sesama skater. Dan gue Dian, pamit undur diri. Selamat malam dan terima kasih.